Nun kemarin yaitu bahkan menyebut Jokowi seperti Fir'aun, dan viral lagi yaitu Cak Nun menyebut, saya tidak pernah mau dipanggil ke istana, hina kalau saya ke sana. Dan akhirnya pun semua juga terungkap. Bahkan netizen-netizen mengungkap semua jejak digital dari Cak Nun di masa lampau. Orang-orang seperti ini oleh kelompok-kelompok yang kontra dengan pemerintah, oleh kelompok-kelompok pembenci pemerintah dianggap hero atau patriot atau pahlawan. Tapi bagi saya secara pribadi, orang-orang seperti ini tidak lebih orang-orang munafik, orang-orang pengecut, orang-orang bajingan yang tidak tahu bagaimana menghormati bangsanya sendiri. Mereka hanya bisa mengkritisi, menghujat dan mencaci maki Presiden Jokowi. Pertanyaannya, di era Orde Baru, di era kepemimpinan Presiden Soeharto yang begitu otoriter, yang begitu diktator, kemana orang-orang ini? Saya tidak tahu ini MH Ainun Nadjib atau Cak Nun ini mabuk tai kebo atau apa, saya tidak tahu. Tapi omongannya nyeleneh, tidak lagi menjadi panutan publik, tidak jadi lagi referensi bagi umat Islam atau umat beragama lain dalam menjalankan tata hubungan masyarakat. Sontak saja komentar Cak Nun mendapat sentilan dari beberapa tokoh, guys. Salah satunya dari tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Ali Mohtar Ngabalin. Ali Ngabalin mempertanyakan, guys, atas dasar apa Cak Nun kok layak menyampaikan hal itu? Dia bertanya-tanya, apakah Cak Nun menempatkan dirinya sebagai Musa alaihi wassalam, nabi yang menentang Fir'aun? Modiar, dukung Cak Nun hina Jokowi, kader Demokrat Benny Kaharman kena geprek netizen. MH Ainun Nadjib atau Cak Nun sebenarnya tidak ada bedanya dengan Rocky Gerung, Said Didu, dan Rizal Ramli. Sama-sama tukang nyinyir kayak emak-emak kompleks, padahal sudah tua. Lihat saja Rizal Ramli, usianya sudah 68 tahun, Ferguson, tapi masih juga doyan nyebar hoax di medsos, gak ada bijak-bijaknya. Said Didu, usianya 62 tahun tapi kelakuannya malah mencemarkan nama baik Luhut. Untung dia gak sampai masuk penjara kala itu karena dulu dilaporkan oleh Menko Marves tersebut ke polisi. Sedangkan Cak Nun sudah berusia 69 tahun atau sudah masuk kategori lansia, malah menghina Presiden Jokowi. Padahal orang ini pekerjaannya adalah pendakwah. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai tokoh intelektual Muslim Indonesia. Kok makin tua bukannya makin bijaksana, tapi makin gak ada akhlak. Jadi beberapa waktu yang lalu, si Cak Nun ini seperti tanpa bersalah mengatakan Jokowi adalah Fir'aun. Tega banget, orang yang sudah pontang-panting banting tulang untuk negeri ini, tiap hari bekerja untuk memajukan Indonesia, malah disamakan dengan Raja Mesir yang sadis dan bejat itu. Padahal Presiden Jokowi tidak pernah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan orang nomor satu di Indonesia itu juga tidak pernah memerintahkan agar anak-anak dibunuh seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Justru yang dikerjakan oleh Presiden sebaliknya, ibu hamil yang tidak mampu diberi bansos PKH, BPNT, dan Kartu Indonesia Sehat, supaya gizi anaknya dalam kandungan dan setelah lahir nanti tercukupi, serta bisa lahiran di Vaskes meski tidak punya biaya. Sedangkan anak-anak sekolah yang asal dari keluarga yang kurang mampu diberi beasiswa program Indonesia Pintar. Pertanyaannya, di mana letak Fir'aunnya? Kalau Jokowi ada kekurangan dalam memimpin negeri ini wajar, karena dia cuma manusia biasa. Tapi kalau ada yang mengatakannya Fir'aun, rasanya orang yang mengatakan tersebut bagian otaknya ada yang gak beres, alias sudah diracuni oleh virus kadron. Lucunya, kelakuan gak ada halak Cak Nun itu malah didukung oleh kader Partai Demokrat Benny Kaharman pakai playing victim ala SBY. Siapa yang menghina, siapa pula yang disuruh. Jangan takut dihina, benar-benar kompak, benar-benar koplak. Tidak menunggu waktu lama, Benny pun auto kena geprek rame-rame oleh netizen. Mentang-mentang anggota dewan bertindak sesukanya, rakyat digampar, orang yang menghina presiden didukung. Gak jauh beda dengan junjungannya AHY yang memperjuangkan rakyat boleh menghina kepala negara sesukanya. Mungkin ketum partai hasil giveaway dari bapaknya itu lupa kali ya kalau istrinya Anissa Pohan pernah marah-marah karena anaknya Almira Tunggadewi Yudhoyono dibully pada 2020 silam.
Artinya apa? Tidak ada orang yang mau dihina Ferguson, termasuk presiden sekalipun. Bahkan SBY lebih parah lagi, dia dulu pernah melaporkan mantan wakil ketua DPR Zainal Ma'arif ke polisi lantaran si Zainal tersebut dianggapnya telah mencemarkan nama baiknya. Gak tahu apakah AHY sudah lupa dengan kelakuan istri dan bapaknya itu, ataukah karena dia memang benci sama Jokowi sehingga apapun cara dilakukan untuk menjatuhkannya. Kemudian Benny Kaharman juga digeprek oleh pemilik akun Twitter @dozilla76 tanpa tedeng. Alih-alih netizen itu menautkan berita yang berjudul Cak Nun sindir gaya kepemimpinan Presiden SBY. Di kolom komentar, tweetan netizen yang mendukung Cak Nun menghina Jokowi tersebut. Kayaknya waketum Partai Demokrat itu nggak tahu kalau penceramah yang pernah dikeluarkan secara tidak hormat dari Ponpes Gontor tersebut pernah nyinyirin junjungannya juga. Lantas apa saja isi beritanya? Cak Nun seperti tanpa bersalah mengatakan, estetika SBY sebagai kepala negara telah tercoreng lantaran rangkap jabatan jadi presiden sekaligus jadi ketum Partai Demokrat dan jadi ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Memang kalau diperhatikan SBY kala itu rakus juga akan kekuasaan, masa 3 jabatan sekaligus dia pegang. Kayak gak ada orang lain saja di Partai Demokrat, padahal Roy Suryo pada tahun 2013 silam masih jadi kader aktif. Dia sebenarnya bisa ditunjuk sebagai ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat kalau SBY mau. Ternyata ini juga hikmahnya di balik cuitan Benny Kaharman yang mendukung Cak Nun menghina Presiden Jokowi tersebut. Juga orang-orang jadi paham kalau ternyata majikannya yang terkenal sebagai Raja Mangkrak itu tamaknya minta ampun. Tengah ramai Jokowi mirip Raja Fir'aun, Amin Rais, sebodoh-bodohnya raja bisa cengkeram kekuasaan. Ucapan Cak Nun atau MH Ainun Najib yang menyamakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi seperti Raja Fir'aun masih menjadi perbincangan publik. Dalam waktu yang bersamaan, Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais menceritakan sejarah kekejaman dan kebiadaban Raja Fir'aun. Mengutip ayat Al-Quran, Amin Rais menyebut kalau Raja Fir'aun itu menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam menjalani pemerintahannya, Amin menyebut kalau Fir'aun memiliki penasehat yang membantunya untuk mempertahankan kekuasaannya. Amin Rais juga menceritakan soal Haman, penasihat Fir'aun. Haman, kata Amin, pernah disuruh membangun menara dengan tinggi yang tidak terbatas. Tujuannya ialah untuk Fir'aun bisa melihat apakah ada Tuhan di langit. Sebelumnya Cak Nun mengaku kesambet saat melontarkan ceramah Jokowi Fir'aun yang videonya kini viral. Ia pun legowo dihujat orang-orang se-Indonesia usai ceramahnya menuai kontroversi. Saat mengisi acara mencopot syafaat dan tawassulan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 17 Januari 2023. Cak Nun buka suara terkait viralnya ceramah tersebut. Ia mengaku spontan mengatakan soal kemiripan Jokowi dan tokoh-tokoh di Indonesia dengan Fir'aun, Haman, dan Korun. Suami Novia Kolopeking itu menyebut bahwa aksi spontan itu bisa saja merupakan bentuk istidraj dari Allah untuk membuatnya sombong atau menyesatkan.